Oke, auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi teknik digital yang kemarin. Kita kemarin kan sudah belajar tentang gerbang OR. Ingat kan gerbang OR kemarin, tabel kebenarannya jika 0 0 0 0 1 1. Pokoknya di sini gerbang OR patokannya jika salah satunya ada bernilai 1, pasti outputnya 1. Jika nggak ada nilai satunya, dia pasti 0. Logika mudahnya seperti itu. Kemarin sudah kita bahas, kemudian kita lanjut. Ini gerbang OR, gambarnya diingat-ingat. Jadi gerbang OR itu ada melengkungnya ya. Melengkung kemudian lancip seperti ini. Kemudian kita juga sudah belajar gerbang N. N itu kebalikan dari OR. Kalau kemarin kan sudah kita bahas. Jadi N itu kalau salah satunya ada nolnya, salah satu aja ada nolnya, itu pasti nilainya 0. Kalau nggak ada nolnya atau satu ini, dia pasti bernilai 1. Lambangnya seperti ini, bentuknya lurus ya. Kalau OR tadi kan melengkung. Kalau N itu lurus, huruf D besar. Kemudian yang terakhir kita belajar tentang gerbang NOT. NOT itu bisa dibilang gerbang pembalik. Jadi kalau di sini inputnya 0 pasti keluarannya jadi 1. Kalau keluarannya 0 pasti inputnya 1. Kebalikan pokoknya dibalik. Dari 0 ke 1 atau 1 ke 0, antara itu pokoknya diubah kebalikannya. Oke, setelah mengingat 3 gerbang tersebut, N, OR, sama NOT, kita lanjut ke rangkaian logika. Kemarin sudah sedikit kita bahas ya. Jadi di sini kita membahas tentang rangkaian logika. Nah, di sini kita lihat gambar ini. Nah, di sini ada 3 gerbang, di sini, dan di sini. Jika kita lihat gerbang di sini gerbangnya kan kayak huruf D, itu berarti dia N. Kemudian di sini gerbang ini lancip yang melengkung itu gerbang OR. Dan di sini tadi yang ada segitiga, ada buletannya kecil ini berarti dia gerbang NOT. Kemudian dari sini rangkaian logika dapat dideskripsikan dengan menggunakan simbol elemen logika dan menggunakan persamaan logika atau ekspresi Boolean atau Boolean ya. Jadi contohnya seperti ini, deskripsikan rangkaian berikut dengan menggunakan persamaan logika. Nah, di sini ada inputan A, B, dan C. Jawabannya seperti ini. Jadi mendeskripsikan rangkaian logika berdasarkan persamaan logika. Jadi jawabannya rangkaian logikanya seperti ini tadi, seperti yang digambar tadi. Jadi persamaan logikanya di sini outputnya Y ya, keluarannya di sini Y itu di sini. Jadi kalau dijadikan huruf, jadi Y sama dengan, kalau OR, oh ya kita balik ke awal dulu mengingat tadi yang. Nah, gerbang OR itu kalau dituliskan kan berapapun nilainya pasti hasilnya berapapun nilainya, kalau ada nilai 1 pasti hasilnya 1. Berarti di sini maksudnya Y sama dengan A plus B. Jadi nilai A plus B jawabannya jadi Y. Ini untuk gerbang OR. Kemudian kalau untuk N itu perkalian. Ini titik itu kali. Jadi maksudnya jika ini kali ini, kan berapapun nilainya jika dikali 0 pasti hasilnya 0. Ya kan? Jadi kalau 1 kali 1 kan 1. Jadi di sini perkalian. Maksudnya N itu sama aja kali, sama aja A kali B.
A kali B. A kali B sama dengan Y. Itu kalau tadi OR kan A plus B. Di sini ya, misal A plus B 0. Kemudian di sini A plus B kan 0 plus 1 jadi 1. Sedangkan di sini gimana nanti? Ini kan 1 plus 1, harusnya jawabannya 2 ya. Tetap 1 jawabannya karena angka 2 kan tidak ada di biner. Biner kan cuma ada 0 sama 1. Angka 2 kan tidak ada. Jadi nilainya tetap 0. Tetap 1 maksudnya. Sini. Nah, kemudian kalau di not kan, not itu ya ditulisnya not A. Ini masukannya kan ini cuma A. Ini A. Keluarannya Y. Jadi tinggal ditulis not A atau tulisan A bar di sini. Kalau di garis bawah atas ini biasa disebut bar. Atau not juga bisa, not A itu. Nah, kita masuk balik ke rangkaian tadi. Rangkaian tadi kan rangkaian seperti ini. Jadi jika kita jabarkan di sini kan ini yang di N kan A dan B. Ini kok ada garisnya terus ya. A dan B. A dan B berarti di N kan, berarti kan di sini sama aja hasilnya ini A dikali B. Karena N kan dengan A dikali B. Sedangkan di sini otomatis di sini dari nilai C diubah dinotkan jadi not C atau C bar gini. Nah, kalau dimasukkan sini kan kalau OR itu kan berarti ditambah penjumlahan, kalau ini kali titik kali. Nah, ini kan plus, jadi ditambah, nilainya ditambah saja. Jadi di sini Y ini sama dengan nilainya ini. Nah, ini kita masukkan sini. Jadi kurung A kali B ditambah C not C. Nah, ini gambarnya kok ke garis-garis ya. Di B not C. Ini kita lihat hasilnya ini kan. Nah, sama kan? Jadi nilai Y ini, Y keluaran ini sama dengan nilainya ini, nilai pertama. Karena OR jadi ditambah plus C yang inverse, C inverse juga bisa sebetulnya, atau not C. Jadi kita bisa mengatakan misalnya diketahui rangkaian logika seperti gambar, diketahui rangkaian logikanya ini. Nah, seperti tadi yang kita hitung untuk rangkaian, untuk ini cuman mengubah dari gambar menuju ke persamaan ya, persamaan logika. Ini namanya rangkaian logika. Kemudian kita masuk ke ini dulu saja. Mendeskripsikan rangkaian logika berdasarkan persamaan logika atau ekspresi Boolean. Nah, penggunaan deskripsi rangkaian menggunakan persamaan logika akan memberikan pengungkapan atau tulisan lebih efisien. Hal itu karena deskripsi rangkaian dengan persamaan logika menggunakan simbol huruf, sedangkan deskripsi dengan simbol-simbol menggunakan simbol gambar, huruf dan gambar. Nah, deskripsi dengan simbol gerbang akan lebih efisien penulisan jika dilakukan dengan persamaan logika. Jadi gambar serumit ini bisa kita deskripsikan hanya dengan ini. Jika dituliskan. Jika kita lihat-lihat ya, kita lihat dulu kan nilai A. A kita cek, kita turut set
Nah, di sini masuk gerbang NOT. Berarti di sini jadi A inverse. Kemudian di sini masuk ke bawah. Kalau masuk ke bawah ini, di sini nilainya jadi A. Kemudian B masuk ke, kita turut ke sini, jadi di sini nilainya B inverse atau B bar atau not B. Kalau dia nilainya ke atas, jadi nilainya tetap B. Nah, karena ini N kan berarti dikali atau titik. Jadi tinggal dikalikan, kan tadi udah B ya, B besar. Nah, jadi di sini hasilnya A inverse dikali B. Sedangkan di sini A dikali B inverse. Nah, itu ngitungnya. Kemudian masuk, dua-duanya masuk ke gerbang OR. OR itu kan nilainya plus. Nah, itu termasuk jadi nilai akhir Y. Jadi, maka bisa disimpulkan Y itu A inverse dikali B ditambah A kali B inverse. Itu dari sini nilainya ini. Ini yang atas ini nilainya ke ini. Nah, itu. Jadi rangkaian yang panjang ini nanti bisa diubah jadi rangkaian kecil ini. Kemudian contoh lain. Nah, di sini nanti kita coba kerjakan ya. Di sini ada contohnya enggak? Ini yang dicontohkan cuma satu nomor ini saja ya. Yang ini, yang atas ini yang saya lingkari. Jadi kita juga bisa mencoba ke 4 rangkaian ini. Kita lihat, kita coba kalau kita dituliskan nanti gimana hasilnya, bisa kita lihat. Kita bahas yang soal pertama dulu, yang ini, yang atas. Nah, di sini yang contoh atas tadi, bagaimana kalau kita coba memasukkan angkanya? Nah, kalau udah ada angkanya itu nanti kita turut di gambarnya. Misal di sini ada angka A dan B. A itu 1, B itu 0. Kalau di OR kan, jadi 0 dan 1, kalau OR kan berarti yang patokannya gerbang OR itu jika salah satunya ada angka 1, berarti dia keluarnya pasti 1. Nah, dia kalau 1 0 berarti dia 1. Kemudian di sini C kan nilainya 1, tapi di not kan ada gerbang not di sini. Jadi nilainya 0 yang masuk N ini nanti. Sedangkan D nilainya 0 langsung masuk di OR ini, dia tetap masih 0. Karena dia nggak ada hambatan. Nah, di sini kita hitung dulu. N, sekarang kita gerbang N. N itu kemarin gimana patokannya? Kalau N itu jika ada salah satu 0, maka hasilnya pasti 0. Nah, di sini nilainya 1 dan 0. Berarti kan pasti nilainya kalau di N kan karena ada salah satu 0 berarti nilainya 0. Nah, tapi di sini ada gerbang notnya. 0 di not kan jadi dibalik dari 0 ke 1. Jadi outputnya not itu 1. Nah, kita dapat angka 1 dan 0 di gerbang terakhir. Di gerbang terakhir kita ada gerbang OR. Kalau OR seperti balik tadi patokannya, kalau OR itu jika salah satunya ada nilai 1, berarti dia outputnya pasti 1. Karena ini ada 1 sama 0, otomatis outputnya 1. Ini contoh kita kalau membaca dari gambar. Sedangkan kalau kita hitung pakai tadi ABCD, pakai hitungan deskripsi ya, persamaan logika. Dari awal A dan B di-OR-kan. OR itu kan sama saja plus. Jadi di sini hasilnya A plus B outputnya.
Kemudian C karena dinotkan jadi C inverse. Kemudian D-nya tetap D di sini. D langsung di akhir ya, langsung di gerbang akhir. Nah, di sini kan kita masuk gerbang N. N itu sama aja dikali. Berarti kalau kita masukkan berarti A plus B di sini dikali C. Makanya A plus B dikurung karena A plus B itu penjumlahan. Jadi A plus B dikali C. Karena dinotkan, berarti di sini ada garis panjang ini. Nah, itu karena sepaket ini dinotkan, jadi kasih garis bawah. Nah, di akhir karena ini kan tadi OR kan sama aja plus. Jadi nilainya ini ditambah nilai yang akhir ini D. Maka hasilnya nilainya nanti ini. Jadi ada kurungnya dulu ya, dikurung dulu. Jadi ini dikurung, baru di plus D ini. Ya, nilai akhirnya ini nanti. Kalau dihitung, kita coba. Jika telah menemukan ini kan kita tadi dari merumuskan gambar kita ketemu nilai ini. Jika A1B sama dengan 0, C1 D0. Nah, kita masukkan inputan, kan input sama kayak yang tadi kalau kita lihat gambar langsung. Sekarang kita pakai persamaan logika. Tinggal dimasukkan A1. Kan ini A, B, C, D. Jadi masukkan 1, 0, 1, 0. Ini A, B, C, D. 0 plus 1, 1 kan? 1 dikali 1. Oh, ini dinotkan. Ini dinotkan dulu. Kalau dinotkan berarti 1 itu 0. Sedangkan 1 plus 0 jawabannya 1. Nah, ini masih dinotkan, masih ada notnya, inverse-nya. Plusnya tetap plus 0. Nah, inverse dari 0, 1 kali 0 kan 0. Nilai 0. Nah, 0 itu diinverskan kan jadi 1. Dibalik 1 kali 0, 0. Diinverskan, ada inversenya jadi angka 1. 1 plus 0. Jawabannya 1. Nah, kita bisa ngitung, melihat ngitung gambarnya dari sini. Jadi kalau tadi kita langsungan di sini, langsung angka berapa, di on kan bagaimana? Kalau kita di sini pakai prinsip gambar tadi, jika salah satu OR itu jika salah satunya 1 pasti hasilnya 1. N itu jika salah satunya 0 pasti hasilnya 0. Nah, itu kalau digambar, kalau di sini kita pakai hitung-hitungan. Hasilnya sama, Y sama dengan 1, sama kayak yang tadi. Oke. Kemudian dengan cara seperti ini kita juga lebih mudah membuat tabel kebenaran suatu rangkaian logika. Coba Anda susun tabel kebenaran rangkaian tersebut. Caranya lakukan evaluasi. Nah, di sini kan tadi kita udah punya angka A. Saya ini adalah untuk A1, B0, C1, D0. Nah, berarti ini kan ada 4 inputan. Ada 4 inputan. 4 inputan itu kan berarti kalau kita susun kan jadi tabel kebenaran tadi jadi ada 4 pangkat 2. Jadi di sini ada 16 kemungkinan. 16 kemungkinan kita udah dapat 1. Nah, masih ada 15 pasangan input yang lain. Caranya sama, lakukan hasilnya. Jadi kita masukkan angka-angka lagi ini seperti itu. Nah, nanti kalau sudah kita masukkan, kita dapat memenuhi tabel ini. Contoh yang pertama, di sini kita mau buatnya output ini dulu. Jadi bukan input langsung output ya, tapi masih ada output setiap gerbang. Ini untuk mempermudah. Nah, kita coba isikan yang ini. Kita isi yang itu ya. Oke, yang pertama kita isi dulu di sini A plus B.
Di sini 1 plus 0. 1 plus 0 berarti nilainya 1. OR kan berarti. Kemudian C. C di sini kan 1. Kalau di not kan ini not C kan. Not C di sini 1 berarti di sini nilainya 0. Nah, kemudian yang ketiga ini A plus B dikali C berarti 1 dikali 0. 1 dikali 0 hasilnya pasti 0. Nah, di sini A plus B kali C inverse dinotkan lagi. Jadi ini tinggal kita ngambil yang sebelahnya aja. Jadi not dari O, not dari 0. Jadi di sini nilainya 1. Jadi ngambilnya angka ini A plus B dari sini. Ambilnya C sama AB ini dari sini. Jadi ini nyambung. Nah, kalau kita hasil outputnya Y itu kan tadi nilainya ini, sama kayak ini. A plus B kali not C, dinotkan lagi. Jadi kita udah dapat angka ini. Angkanya tinggal kita plus D saja. Kalau kita udah dapat 1, di akhir di plus D, plus 1, jadi angkanya jadi 1 or 1 kan plus kan, 1 or 1 ya jadi nilainya 1. Nah, kalian sekarang coba isi sendiri ini buat latihan saja. Besok kita bahas ke perkuliahan selanjutnya. Ini mungkin aja keluar ya di TS, jadi ya diisi aja biar kalian bisa. Nah, ini masih ada 4 gambar lagi yang nanti bisa kita analisis. Oke, itu kita belajar sampai sini dulu aja tentang materi tentang rangkaian dan persamaan logika. Nah, kalian coba isi ini dulu aja, nanti sama ini dicobalah menganalisis ini. Nilainya ini jadi huruf apa aja. Jadi Y sama dengan berapa. Di sini juga nomor 2 dicek Y sama dengan berapa. Yang ketiga ya Y sama dengan berapa. Yang keempat Y sama dengan berapa. Nanti dicoba dikerjakan sebisanya dulu, salah nggak masalah. Nanti kita bahas di perkuliahan selanjutnya atau kita bahas di grup. Nanti misal ada pertanyaan atau masih bingung, silahkan diutarakan saja. Nanti akan saya ulangi materinya tapi nggak langsung di sekarang. Jadi biar saya tampung dulu mana yang menurut kalian sulit, kalian ngomong saja nggak masalah. Yang susah yang mana. Oke, sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.